Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Adi di channel Internet Planner ID. Di video kali ini kita akan ngebahas bagaimana sih 3 cara untuk meningkatkan kualitas sinyal WiFi di tempat-tempat teman-teman semua gitu. Di zaman yang serba online seperti ini, internet sangat penting sekali dibutuhkan untuk menunjang aktivitas seperti bermain sosmed, streaming, bermain gaming, dan juga lain halnya yang sangat memerlukan koneksi internet tersebut. Apalagi ditambah semenjak pandemi ini mulai berlangsung gitu. Semua orang mulai dari belajar, mulai dari bekerja itu semuanya memakai internet. Yang dulu mungkin sebelumnya pemakaian internet itu hanya pemakaian ketika bermain game ataupun bermain sosmed aja kan, tapi ketika sekarang ini, ketika pandemi ini mulai menjalar di Indonesia dan di seluruh dunia, pengguna internet ini sangat meningkat drastis. Bahkan hampir semuanya menggunakan internet untuk kegiatan sehari-harinya gitu. Dan pastinya saat ini pun Anda mengeluhkan bahwa kok internet saya sekarang lebih jelek ya daripada sebelumnya gitu. Padahal sebelumnya itu dengan menggunakan perangkat yang sama, provider yang sama, itu hasilnya baik-baik aja. Tapi kenapa sekarang jadi kurang baik gitu koneksinya? Kadang sering lag, kadang sering buffering ketika digunakan. Nah, sebenarnya masalah itu ada di internal Anda sendiri gitu. Yang mana pemakaian internetnya pun semakin melonjak, berbeda dengan ketika sebelum pandemi kan. Mungkin sebelum pandemi teman-teman pakai hanya untuk aktivitas biasa gitu, tapi kalau sekarang kan pemakaiannya bisa untuk bekerja. Bahkan Anda yang sering di rumah pun sering bermain game ataupun nonton streaming ataupun Netflix, YouTube yang resolusinya pun lebih besar, sedangkan bandwidth yang Anda gunakan itu mungkin nggak cukup untuk menunjang aktivitas tersebut gitu. Jadi di sini nantinya saya akan coba jelaskan step-stepnya bagaimana sih caranya untuk meningkatkan kualitas WiFi di tempat teman-teman. Jadi teman-teman bisa coba dan praktekkan di tempat teman-teman juga gitu. Karena berdasarkan penelitian dari Zen Internet bahwa hampir 98% orang ini tidak menyadari bahwa ruangan yang luas dan penempatan router yang tidak tepat dapat mengganggu jangkauan serta kecepatan internet di mereka, khususnya yang menggunakan WiFi. Jadi teman-teman coba nih perhatikan lagi range dari si routernya ataupun luas ruangan Anda. Apakah si WiFi router ini sudah mengcover semua ruangan Anda atau belum gitu. Jadi yang pertama teman-teman harus memahami dulu nih kondisi lapangan di tempat teman-teman itu seperti apa. Apakah luas sekali ruangannya ataupun coverage dari si routernya itu nggak mencukupi untuk ke ruangan-ruangan tersebut gitu. Lalu ada survei lagi yang telah dilakukan oleh salah satu ISP di Inggris, Internet Service Provider di Inggris, menemukan bahwa 76% responden itu tidak tahu bahwa wireless router yang dimiliki tetangga dapat memperlambat koneksi mereka sendiri gitu. Karena ini disebabkan oleh perangkat router A dan perangkat router B ini terlalu berdekatan, sehingga apa? Yang pernah saya bahas di video sebelumnya, interferensi itu pasti akan terjadi jika ada satu router dan router lainnya itu ditempatkan di posisi yang terlalu dekat dengan menggunakan channel yang sama dan juga pita frekuensi yang sama. Nah, itu akan membuat interferensi itu terjadi dan internet di tempat teman-teman itu menjadi kurang baik. Demikian juga dengan 90% dari orang-orang yang disurvei itu tidak tahu bahwa kulkas, microwave, dan juga tembok yang tebal dapat mempengaruhi koneksi WiFi karena akan mengganggu sinyal radio jika diposisikan terlalu dekat dengan router WiFi Anda. Karena perangkat seperti kulkas dan microwave itu kan menangkap sinyal radio ya, sedangkan si router itu memancarkan sinar radio. Nah, jadi kalau router yang Anda nyalakan itu berbarengan dengan si microwave ataupun si kulkas, jadi tempatnya itu berdampingan dan nyala keduanya ya. Nah, itu sinyal wifi-nya yang dipancarkan oleh router akan termakan atau akan diambil oleh si microwave dan juga kulkasnya. Nah, usahakan tempatkan router teman-teman itu jauh dari perangkat elektronik seperti microwave ataupun kulkas ataupun dinding-dinding yang tebal untuk membuat sinyal wifi-nya itu lebih bagus lagi gitu, enggak termakan oleh perangkat-perangkat elektronik lain yang memerlukan sinyal radio juga. Dan juga ada 54% responden yang tidak menyadari bahwa posisi penempatan router dapat membuat sinyal wifi menjadi lebih baik gitu. Masih banyak sekali orang yang menaruh router di lantai, di dalam lemari, di dekat tembok yang tebal, di dekat perangkat elektronik seperti yang tadi saya bilang. Itu banyak sekali
orang-orang yang masih melakukan hal seperti itu. Jadi teman-teman boleh saja menempatkan router di tempat-tempat yang seperti itu, tapi efek buruknya itu nanti si routernya itu nggak akan memancarkan sinyal secara optimal. Jadi usahakan teman-teman itu menempatkan posisi wifi-nya itu di atas gitu, seenggaknya sejajar dengan teman-teman. Misalkan teman-teman duduk di sofa, di pinggir teman-teman itu ada meja kecil kan, meja kecil biasanya seukuran dengan sofa. Nah teman-teman bisa taruh di situ, ataupun misalkan kalau teman-teman taruhnya itu di living room, misalkan ya, kalau di living room teman-teman bisa taruh di deket TV. Di bawah TV itu biasanya kan suka ada meja yang kecil gitunya ya, kalau di furnitur gitu. Nah teman-teman bisa taruh di situ juga, yang penting ruangannya terbuka dan sejajar dengan posisi Anda gitu. Akan lebih bagus lagi kalau teman-teman taruh si routernya itu di plafon. Nah kalau teman-teman ditaruhnya di plafon kan, yang pernah saya bilang kalau posisinya nanti dia akan menghadap ke bawah seperti ini kan, tidak menghadap ke atas ataupun tidak menghadap ke samping. Nah ketika menghadap ke bawah, pasti posisi teman-teman itu kan ada di bawah. Nah sedangkan si router itu dia kan antenanya selalu ke atas gini ya, jadi akan lebih bagus ketika router menghadap ke atas ini, posisi yang di lantai, posisi yang lebih tinggi dari routernya itu lebih bagus gitu. Tapi beda halnya jika router Anda ditaruh di atas seperti ini. Nah nanti si sinyal wifi-nya tuh akan turun ke bawah dan pas dengan perangkat Anda. Misalkan Anda sedang bermain HP gitu kan, sinyal wifi-nya datang dari atas ke bawah gitu dan memancarkan akan seluruh ruangan. Akan lebih baik lagi gitu kalau misalkan teman-teman udah ditaruh di plafon, misalkan di atas gini, dan juga posisinya itu ada di ruangan yang paling sentral di tempat Anda. Biasanya kan di living room ruangan tengahnya itu. Nah itu teman-teman bisa taruh di situ. Dan saya yakin 90% ketika teman-teman menaruh di ruangan di tengah, menaruh routernya di ruang tengah dan juga posisi routernya di plafon seperti itu saya yakin 90% koneksi internet di tempat teman-teman itu akan menjadi lebih baik lagi. Nah setelah apa yang saya jelaskan di atas itu, teman-teman itu kebagian yang mana? Apakah yang penempatan routernya ataupun yang mana gitu? Semoga dengan apa yang telah saya jelaskan di atas, teman-teman bisa perbaiki lagi posisi-posisinya ataupun halangan-halangannya yang menghalangi sinyal router itu bekerja gitu. Jadi teman-teman bisa mempelajari lagi apa yang harus diperbaiki di tempat teman-teman yang nantinya akan membuat koneksi teman-teman pastinya akan lebih baik lagi. Dan di sini saya akan coba jelaskan 3 hal yang dapat membuat koneksi internet di tempat teman-teman itu menjadi lebih baik, khususnya untuk pengguna WiFi ya. Yang pertama itu tentunya adalah penempatan dari si routernya itu. Jadi si wireless routernya itu harus ditempatkan di posisi yang sentral dan juga tidak terhalang oleh gangguan yang saya bilang di atas. Nggak boleh terhalang oleh perangkat elektronik seperti microwave ataupun kulkas, tembok yang tebal. Nah itu adalah perangkat yang sangat berpengaruh ke kualitas sinyal wifi di tempat teman-teman ataupun di tempat saya juga gitu. Jadi saya berusaha untuk menjauhkan dari perangkat elektronik. Nah dengan cara apa? Nah biasanya saya itu taruhnya di plafon. Yang pernah saya bilang, saya selalu ke pelanggan-pelanggan saya itu taruh posisi routernya di plafon ataupun di ruangan yang terbuka dan terjauh dari perangkat elektronik yang menghancurkan sinyal wifi gitu, atau yang menangkap sinyal wifi berlebih seperti microwave dan kulkas itu. Jadi tidak hanya router ya, kalau misalkan teman-teman punya smart TV, punya PlayStation ataupun baby monitor, itu juga dijauhkan dari perangkat-perangkat elektronik seperti microwave dan kulkas ini, karena kan 3 perangkat itu juga menangkap sinyal wifi. Nah kalau didekatkan dengan perangkat microwave, jadi si sinyal wifi-nya tuh nggak tertangkap di perangkat-perangkat tersebut, malah ke microwave dan juga kulkas tersebut yang pernah saya bilang tadi. Nah lalu yang kedua itu adalah koneksikan device-device Anda ke frekuensi yang tepat. Di sini saya menyarankan ke teman-teman memiliki router yang sudah support dual band ya, yang 2,4 dan 5 GHz. Kenapa demikian? Karena teman-teman dapat membagi device-device teman-teman ke 2 sinyal wifi tersebut. Jadi teman-teman membagi ke yang 5 GHz dan 2,4 GHz. Jadi perangkat-perangkat apa sih yang cocok untuk ke perangkat yang 5 GHz dan 2,4 GHz? Kalau saran saya, perangkat yang 5 GHz itu teman-teman bisa hubungkan ke device-device yang sering teman-teman pakai untuk kegiatan teman-teman sehari-hari, misalkan komputer, laptop, handphone, tablet, ataupun TV. Itu teman-teman bisa sambungkan ke koneksi yang 5 GHz. Sedangkan untuk perangkat-perangkat seperti smart home,
kamera itu teman-teman bisa taruh di frekuensi yang 2,4 GHz. Mengapa demikian? Karena yang 5 GHz itu masih sedikit orang yang menggunakan perangkat-perangkat atau router di 5 GHz tersebut. Jadi teman-teman bisa pilih frekuensi mana yang belum banyak terpakai oleh router-router atau koneksi WiFi di tetangga Anda. Jadi teman-teman bisa pilih misalkan di channel sekian itu masih kosong. Dan nanti teman-teman bisa pilih aja dan pastinya koneksi yang diberikan itu akan jauh lebih baik dari koneksi yang dipancarkan oleh 2,4 GHz itu. Jadi fungsinya apa sih pembagian koneksi seperti ini? Jadi selain mencegah interferensi dengan sinyal WiFi punya tetangga, koneksi Wi-Fi di 5 GHz ini lebih stabil dan juga kecepatan yang diberikannya pun akan lebih maksimal. Jadi device-device yang butuh speed internet ataupun bandwidth yang besar itu akan bekerja lebih baik lagi gitu. Lalu cara yang ketiga itu adalah cari di mana tempat-tempat yang tidak mendapatkan sinyal WiFi dengan baik. Jadi teman-teman harus menentukan dulu dead zone di tempat teman-teman itu ada di mana. Dan nanti di tempat yang tidak tercover sinyal WiFi itu, teman-teman bisa tambahkan range extender ataupun teman-teman menambahkan router baru di tempat tersebut. Kalau kasus-kasus yang pernah saya alami sih biasanya itu di apartemen atau di perumahan itu ketika routernya itu ditaruh di living room. Nah, di kamar-kamar itu, misalkan di kamar yang di pojok seperti kamar anak itu tidak sampai ya. Tapi kalau di master bedroom itu masih ke cover sinyal WiFi. Nah, di kamar anak ini yang menjadi problem. Jadi pelanggan-pelanggan saya itu biasanya saya sarankan untuk menambah range extender ataupun menambah router. Nah, jika dengan range extender ini mungkin speed internet yang diberikan itu nggak sesuai dengan speed internet yang Anda tes di router di living room gitu atau di router utama. Nah, misalkan di router utama itu menggunakan layanan yang 30 Mbps, tapi ketika teman-teman menggunakan range extender yang ditaruh di kamar dan juga Anda speed test, itu mungkin hanya dapat 10 sampai 15 Mbps saja gitu. Beda halnya jika teman-teman itu menggunakan router lagi yang teman-teman harus tarik kabel LAN-nya itu dari router utama ke router yang kedua, yang router extendernya ini. Nah, teman-teman ketika speed test menggunakan WiFi ataupun kabel di tempat yang dead zone itu atau tempat yang awalnya nggak tercover sinyal sama sekali, nah itu speed internetnya itu akan dapat 30 Mbps. Itu sama dengan si router utamanya gitu. Dan tiga hal itulah yang dapat meningkatkan sinyal WiFi di tempat teman-teman ya. Semoga setelah teman-teman lihat video ini koneksi internet di tempat teman-teman ini lebih baik dan nggak ada gangguan lagi ya. Coba teman-teman praktekkan step by stepnya yang setelah saya jabarkan di atas, yaitu teman-teman perhatikan lagi posisi router apakah sudah terhindar dari perangkat elektronik seperti microwave atau kulkas. Lalu posisikan router teman-teman itu sejajar dengan teman-teman, seenggaknya nggak di lantai atau di ruangan yang tertutup. Teman-teman bisa taruh di meja, di atas meja ataupun di plafon, itu lebih baik. Dan taruh posisi routernya itu di tempat yang sentral atau di ruang tengah yang dapat cover semua ruangan teman-teman gitu. Lalu berikutnya teman-teman bisa bagi koneksi teman-teman ke yang 2,4 GHz dan 5 GHz. Yang 2,4 GHz itu bisa teman-teman gunakan untuk smart home atau kamera CCTV atau perangkat-perangkat yang jarang sekali digunakan. Sedangkan untuk yang 5 GHz-nya itu adalah perangkat-perangkat yang sering sekali teman-teman gunakan seperti handphone, laptop, komputer yang menggunakan WiFi, itu teman-teman bisa pakai di frekuensi 5 GHz-nya. Lalu yang terakhir adalah coba teman-teman cari dead zone teman-teman. Nah, teman-teman bisa tambahkan range extender di situ ataupun teman-teman bisa tambahkan router baru di situ dengan menarik kabel dari router utama ke tempat yang dead zone tadi gitu. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya ya. Bye bye.